penilaian, udah kostum, udah iringan musik juga. Jadi udah bukan presentasi lagi, tapi kan benar-benar final. Finalnya kalian. Kalau misalkan cuma dapat waktunya sampai 4 menit itu nggak apa-apa, nggak harus 5 menit. Oke. Jadi di sini aku mau ngulas materi tentang musik alternatif. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Tolong disiapin dulu ketua kelasnya. Wakilnya dong. Wakil. Tadi teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran, tadinya mulai. Terima kasih. Hari ini siapa yang mau masuk? Adalah penyusunan atau pembentukan gerakan-gerakan yang sudah ada atau yang dibuat dari awal untuk membentuk suatu gerakan tari dengan tempo tertentu. Nah, ada lagi? Yang kamu tahu? Pengertian koreografi adalah ini simak baik-baik karena kalian mau ikut PTS ya. PTS soalnya dan bukan malah bukan ini. Bu Ari masih bukan dia masih masa kemarin nggak ya 60 soal soalnya. PG semua 60 soal. Mau tahu ya jawabnya, cuman yang ibu tahu kemarin itu soalnya awalnya ibu juga segitu bikin 30 soal, Bu Reza 30 soal. Itu harusnya dijadikan satu, jadi total itu 60 soal. Terus kemarin pas Bu Reza lagi bahas sama Bu Ari, ternyata Bu Ari udah menjadi duluan. Enggak aman, Bu aman. Nanti kita tadi, ya nanti kita akan koreografi berasal dari bahasa Yunani Korea atau tarian bersama, dan grafia itu adalah penulisan. Secara harfiah berarti menulis tarian atau menyusun gerakan tari secara sistematis dalam seni pertunjukan. Jadi koreografi adalah proses kreatif yang menyusun gerak menjadi satu kesatuan komposisi tari yang bermakna dan estetis. Oke, jadi koreografi itu apa? Nah sekarang kan kalian lagi disuruh membuat penciptaan karya tari. Nah yang menciptakan karya tari itu apa? Dan disebut apa? Koreografer. Terus kalau misal karya tari kalian dibilangnya apa? Koreografi. Oke, lanjut. Selanjutnya menurut KBBI, koreografi juga didefinisikan sebagai seni mencipta dan mengubah tari melalui pengaturan gerakan yang terstruktur. Selanjutnya di sini ada tujuan penciptaan karya tari atau koreografi. Jadi tujuan koreografi itu untuk mengekspresikan ide, emosi dan cerita melalui gerakan tubuh. Jadi kalau setelah kalian menjadi emosi, kalian bisa itu menjadi apa? Kalian bisa mengekspresikan emosi kalian menjadi sebuah apa? Oke. Selanjutnya di sini ada 4 tahapan penciptaan karya-karya atau koreografi. Yang pertama ada apa? Eksplorasi. Yang kedua? Improvisasi.
Yang ketiga, yang keempat, eksplorasi itu apa? Improvisasi, evaluasi, teleponi, apa? Dapat hadiah nggak ya Mas ini? Oke. Jadi di sini yang pertama kita akan bahas apa itu kriteria yang pertama itu ada eksplorasi. Jadi eksplorasi itu adalah proses pencarian ide dan gerak melalui berbagai rangsangan seperti cerita rakyat, legenda atau pengalaman pribadi. Jadi kalau misalkan beda proses penciptaan karya-karya, mungkin beberapa dari kalian ada yang ambil dari pengalaman pribadi. Ada nggak yang ambil dari pengalaman pribadi? Ada rata-rata ngambil dari apa? Ayo. Kamu dari mana? Dari apa? Kita ada dari kamu kemarin temanya apa? Oke, selanjutnya ada improvisasi. Improvisasi itu adalah percobaan gerak untuk menemukan variasi dan ekspresi baru yang sesuai dengan konsep tari. Oke, kemarin kan ada presentasi di lapangan semuanya kan? Ya. Minggu lalu ya? Minggu lalu kan? Nah, yang kemarin apa memang? Oh iya, sorry. Oke, jadi mungkin dari beberapa kemarin kalian ada yang kurang hafal gitu. Beberapa kemarin yang ibu lihat itu kalian banyak yang ada yang berhenti. Kalian lupa gerakan itu kalian berhenti. Seharusnya kalian tetap lanjut gerak untuk menyambung gerakan berikutnya. Nah itu dinamakan improvisasi. Paham nggak? Itu jangan ngeluarin berdua. Yes. Oke. Oke, selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi itu adalah menilai dan menyeleksi gerak yang telah dihasilkan selama improvisasi untuk memastikan kesesuaian dengan tema dan tujuan tari. Nah kemarin kan setelah kalian presentasi ada evaluasi nggak dari ibu? Apa aja yang kalian bisa cuma evaluasinya dari kelompok masing-masing? Rata-rata di durasi kan? Durasi kalian kemarin juga terus. Selanjutnya yang terakhir ada apa? Tahapan penyusunan karya tari. Oke. Kalau yang terakhir itu ada penyusun gerak yang ada pembentukan, yaitu menyusun gerak yang telah dipilih menjadi komposisi tari yang utuh dengan mempertimbangkan struktur dan alur cerita. Selanjutnya di sini ada elemen-elemen penciptaan karya tari. Ini sudah memang satu proses gerak, cuman lupa tinggalan. Oke, yang pertama gerak, yang kedua itu ruang. Jadi elemen karya tari yang kedua itu ada ruang. Ruang itu area di mana penari bergerak meliputi level tinggi rendahnya gerakan, arah dan jarak antar penari. Seperti yang ibu bilang kemarin. Kalau semisalkan presentasi nggak di lapangan enak nggak? Kenapa enaknya? Kalau di kelas kalian harus dengerin apa? Harus dorong-dorong meja nggak? Iya. Kalau di lapangan kemarin enak kan? Gak beresin apa-apa? Iya. Enakan di lapangan yang dikasihnya. Besok kalau kalian presentasi penilaian kalian nggak tahu ya? Nggak tahu ibu doang yang nonton atau semua ada beberapa orang nggak tahu kan? Tapi kayaknya anak PK-nya nonton semua deh besok. Oke, selanjutnya ada waktu. Waktu itu kecepatan dari pergerakan yang bisa diatur untuk menciptakan suasana tertentu. Jadi kalau semisal kalian menari itu usahakan kecepatan dan pergerakannya itu diatur, jangan
gerak itu mana jauh kayak mana banget ya, gak enak kan buat di apa, gak enak banget juga kalian geraknya. Jadi kalian itu gerakannya tuh ada apa, hitungannya tuh ada variasinya, jangan jadi ada yang lambat, ada yang cepat, terus ada yang apa namanya, ada yang pokoknya yang kata itu lah. Oke, selanjutnya yang terakhir ada tenaga atau energi. Tenaga itu adalah wadah gerakan seperti kuat, lemah, halus atau kasar yang dipengaruhi oleh emosi dan ekspresi menari. Kalau semisal kalian menari gak ada tenaganya, enak gak? Jadi lemes kan? Ya. Besok kalau kalian penilaian tenaganya dikeluarin ya, ada hadiah. Oke, selanjutnya elemen pendukung penciptaan karya kalian ada berapa? Yang pertama ada apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kelima? Keenam? Kedelapan? Salah satu dari delapan elemen pendukung ada yang tahu nggak? Pengertiannya. Oke. Jadi kalian tahu ini dia termasuk iringan, buat ukur iringan nggak? Jadi yang pertama itu ada musik atau iringan. Musik atau iringan itu sebagai elemen yang memperkuat ekspresi, memberikan ritme dan membangun suasana. Musik dapat membantu memperjelas irama, memberikan ekspresi suasana dan mempertegas ekspresi gerakan. Jadi kalau semisal kalian menari, kalian wajib menggunakan musik atau iringan nggak? Wajib. Wajib apa enggak? Karena gini, kalau misalnya kemarin kalian presentasi cuma pakai hitungan dari musiknya, enak nggak? Enak kan? Nah, ibu nanya masih di musik sama iringan. Kalian musik sama iringannya udah dapat belum? Udah. Beneran? Kayaknya presentasi hari ini deh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketua kelasnya siapa? Bagi tutup. Berdoa dulu. Sebelum mengakhiri sidang seni budaya pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, terima kasih semuanya.